warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok CTRLC. Di sini kami akan mempresentasikan pengembangan aplikasi text editor. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fauzan Fadilah dengan NIM akhir 038 dan rekan saya. Nama saya Immanuel dengan NIM akhir 042. Dan saya Muhammad Rafli Arauf dengan NIM akhir 047. Baik, di sini ada fitur yang sudah kami buat. Nah, di sini tuh pertama ada open file, close file, save as, new file, replace, dan lain-lain. Jadi di sini adalah beberapa fitur yang telah kami buat. Selanjutnya, di sini ada kontribusi untuk Muhammad Rafael Arauf. Dia mengembangkan fitur open file, close file, save dan save as. Kemudian ada Immanuel mengembangkan fitur new file, copy, paste, redo dan undo. Di sini ada Fauzan Fadilah dengan mengembangkan base code dan fitur find, replace dan error handling. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Arauf dan kali ini saya akan mempresentasikan atau menunjukkan program yang sudah saya buat selama 1 semester. Nah, di sini ada file header di mana ini isinya ada yaitu library umum yang dipakai di program C. Di sini ada define yaitu untuk menyelaraskan atau untuk mengconvert node menjadi line. Ya kurang lebih seperti itu. Ini juga sama, mengconvert current di file saya menjadi cursor line karena yang file lain itu menggunakan cursor line dan line, sedangkan saya menggunakan node dan current agar tidak bertabrakan, jadi saya di convert saja. Nah, selanjutnya ada extern. Di sini extern isinya itu adalah variabel-variabel yang di declare di file lain, namun saya gunakan agar tidak double declaration, jadi saya menggunakan external di sini. Selanjutnya ada function atau deklarasi function. Ini semua function yang ada di roughly.c. Nah, di sini juga ada deklarasi library Fauzan.h. Kenapa? Karena saya menggunakan data struktur atau struct yang ada di Fauzan.h, dimana saya menggunakan double linked list dengan data atau data yang berisikan array of char yang maksimalnya adalah 1024. Nah, kita kembali lagi ke roughly.h. Oke, sekarang saya akan menjelaskan file roughly.c. Di sini ada create node, di mana ini fungsinya untuk tentu saja membuat node. Di sini ada line yang untuk dia mengalokasikan memori untuk membuat node. Di sini ada if, dimana jika new node itu null atau memorinya penuh, dia akan memunculkan pesan memori penuh. Selanjutnya ada ini desain semua isi dalam node-nya menjadi kosong atau null, sama datanya juga sama. Terus dia akan return new node. Selanjutnya ada get node add. Ini fungsinya untuk mencari node yang spesifik yang ditunjukkan oleh index. Jadi nanti temporary ini akan diassign atau akan menunjuk address yang ditunjuk oleh head. Nanti si temporary ini di for ini ketika i atau integer i itu lebih kecil dari index dan temporary itu tidak null, maka temporary akan menunjuk address dari next atau singkatnya itu dia akan nunjuk node setelahnya, setelah node yang ditunjuk saat ini. Terus nanti dia akan terus-terusan bertambah sampai salah satu dari pengkondisian ini ada yang false. Nah, terus nanti dia akan nge-return temporary. Di sini ada file free all node, di mana ini untuk fungsinya untuk menghapus semua node. Di sini ada node yang menunjuk seperti tadi, temporary menunjuk ke address yang ditunjuk head. Ini ada while atau loop pertama. Di sini jika temporary tidak null, maka dia akan membuat pointer baru, di mana pointer baru ini akan menunjuk address yang dimiliki oleh next yang ditunjuk oleh temporary. Selanjutnya temporary akan di free dan next node yang tadi menunjuk address node selanjutnya yang ditunjuk temporary akan diassign menjadi temporary dan
ketika semua ini sudah beres, dia head dan current akan diassign menjadi null. Selanjutnya ada file exist, ini untuk memastikan kalau file itu ada atau tidak. Di sini ada pointer yang menunjuk ke file, addressnya di dalam memori. Dia akan mencari dan nanti akan di-read. Bila tidak ada, bila null, maka dia akan menutup dan akan nge-return 1, yaitu true. Kalau ada, dia akan menutup return 0. Selanjutnya ada get unique file, ini untuk save as, dimana ini tuh fungsinya satu, yaitu menambahkan nama yang baru jika nama itu sudah eksis. Misalkan yang pertama if, ini tuh pengkondisian dimana kalau misalkan filenya sudah ada, dia akan menjadi true. Jika filenya tidak ada, dia akan menjadi false. Nah, dimana kalau filesnya ada, dia akan menjalankan yang di bawah. Tapi kalau filesnya tidak ada, dia akan langsung aja menamai filesnya seperti yang kita ketik. Lalu dia akan di-return. Nah, di sini ada dot. Dot itu pointer yang akan menuju ke titik. Titik ini kan pemisah antara format dan nama file. Nah, if yang di bawah not ini, ketika dot tidak ada, maka ya file akan di copy aja. Ketika null, dotnya null, maka dia akan file name dot dikurang dengan file name. Maksudnya gimana? Jadi dari dot itu berapa karakter, sebelumnya itu ada berapa karakter, nanti dihitung. Jadi namanya itu nanti karakter tersebut, terus di depan karakter tersebut akan ditambahkan null terminator. Selanjutnya akan di string copy ext dot. Nah, kalau nggak ada dot, dia akan langsung aja nama terus file name terus ext0, terus dia akan ditambah null terminator depannya. Nah, ini tuh do while ini maksudnya gimana? Kalau misalkan filenya udah ada, misalkan catatan .txt itu udah ada, nah nanti dia tuh akan nambahin nama ini, namanya yaitu nama, counter, dan ext itu format dot, nanti ada di save as. Nah, nanti dia tuh akan menambahkan 1, 2 sesuai file yang ada. Kalau filenya ada sampai 2 dalam kurung 2, maka dia akan tambah terus sampai nggak ada. Nah, terus di sini ada write line to file, ini untuk menulis file menulis note ke dalam file. Di sini ada temporary menuju ke address yang ditunjuk head, terus nanti temporary akan berjalan sampai nilainya 0. Nah, jika nilainya tidak 0, maka dia akan ngeprint semua data yang ada di node yang dia tunjuk ke dalam file, lalu ditambahkan new line agar si datanya itu terenter gitu, tersusun dengan rapi time. Nah, nanti dia akan diassign untuk menunjuk ke node selanjutnya. Selanjutnya ada open file, dimana ini fungsinya buat ngebuka file, dimana nanti kita akan ditunjukkan untuk mengisikan nama file yang ingin dibuka. Nanti di yang pertama ini, kalau misalkan namanya nggak ada atau kita nggak ngetik nama, maksudnya nggak ngetik nama, nanti dia akan menunjukkan nama tidak boleh kosong, nanti akan return ke buffer atau inment. Nanti dia kalau misalkan fopen file name read, kita ngetik sesuatu tapi namanya tuh nggak ada, filenya nggak ada. Nah, nanti dia akan nunjukin pesan file yang kita ketik, nanti file tidak ditemukan, file name system pause. Nah, kalau misalkan ini kedua ini nggak ke trigger, nanti dia akan free all node, nah countnya dibalikin ke 0 dan classnya dibalikin ke 0. Nah, nanti ini ada while ini nanti fungsinya untuk mengcopy semua data yang ada di file yang kita buka ke program text editor. Nah, nanti setiap line-nya nanti ditambahin. Ini ada condition if, dimana kalau head-nya 0, dia akan assign head menjadi new node. Jadi dia cuma nunjuk node pertama aja. Nah, nanti kalau head-nya udah nggak 0,
dia akan menjalankan ini last, nunjuknya ke next, dan next ini nanti dia ngebuat new node dan di while seperti itu sampai filenya habis atau sampai text editornya penuh dan nggak bisa nampung apa-apa lagi. Selanjutnya line count ini di ke-nolin kalau kita ngecek misalkan filenya itu nggak ada isinya, nanti dia tuh akan nge-assign head menjadi create node, dia akan nge-create node satu node aja di file itu, terus nanti filenya akan dimulai kosong. Soalnya ini ada, jika filenya berhasil nanti semuanya akan dibalikin ke node si kursornya, row offsetnya juga. Nah terus nanti si nama filenya nanti di copy ke current file agar nanti kita bisa ngedit di save. Nah sekarang ada save file, dimana save file ini pengkondisian pertamanya adalah ketika file ini nggak ada atau belum eksis, kita ngetik tapi kita cuma save, nggak nge-save as, nanti dia akan menganjurkan kita untuk gunakan save as terlebih dahulu karena filenya belum ada. Nah kalau misalkan filenya ada tapi terjadi kegagalan, nanti dia akan menunjukkan pesan bahwa gagal menyimpan file. Selanjutnya ada write line to file yang tadi kita bahas, terus ada fclose to file. Terus nanti kalau filenya berhasil nanti akan ada pesan file disimpan, current file dengan nama file sekarang. Selanjutnya ada save as. Di sini save as itu kita memasukkan nama kita, memasukkan nama file maksudnya, nanti file name, size of file name, nanti dia akan ya sesuai file name 100. Nah di sini kita ada kondisian pertama, kalau misalkan kita nggak ngetik apa-apa nanti dia akan menunjukkan nama file tidak boleh kosong. Selanjutnya kita harus memilih format. Di sini formatnya ada dua, yaitu txt dan tanpa ekstensi sama sekali atau file biasa. Ketika kita memilih satu, nanti file name-nya ini akan di scan dan akan dicari 4 nama file terakhir, misalkan catatan. Nah nanti si NAT A-nya itu bakal dilihat atau enggak bakal dicari .txt-nya apakah udah ada .txt atau belum. Kalau belum, nanti file name-nya ini nanti di copy lagi, terus nanti ditambahin txt di nama filenya. Nanti final name-nya itu bakal ada txt-nya. Ini kalau misalkan kita udah namain filenya .txt duluan, dia nanti langsung file name aja, nggak perlu ditambahin .txt lagi dari programnya. Selanjutnya else itu ada string copy. Ini kalau misalkan pilihannya kedua, dia akan langsung file name. Nah ini untuk get unique file, final name unique file. Nah ini tuh untuk memastikan kalau nama filenya itu nggak ada yang sama. Jadi kalau misalkan unique file name, final name-nya itu nggak kosong, file name itu sudah ada disimpan sebagai nanti unique file name yang seperti tadi saya sudah jelaskan. Selanjutnya ada jika fp sama dengan 00, gagal membuat file. Ini maksudnya gimana? Ini ketika terjadi error, misalkan namanya banyak melebihi ini batas 100 atau lain sebagainya. Di sini kalau misalkan filenya berhasil disimpan, dia akan mengcopy current file name yang sekarang menjadi unique file name dan nanti akan berhasil disimpan. Ada pesan berhasil disimpan dan nanti ada tulisan nama filenya apa. Selanjutnya terakhir ada close file. Close file ini ya dia hanya akan menunjukkan beberapa pilihan. Pertama, tutup tanpa simpan. Terus kedua, simpan dulu dan batalkan. Nah, jadi ketika kita misalkan pilihan satu, dia akan free all node, create node, dia akan mengulang kembali si program menjadi kosong. Jadi si file yang sebelumnya dibuka itu ditutup. Nah, sedangkan yang kedua, kalau milih kedua, nanti dia akan memanggil function dari save file. File yang sekarang dibuka nanti bakal ditutup semua. Terus semua yang ada itu dibalikin ke 0. Maksudnya gimana dibalikin ke 0? Nah maksudnya nanti si nama filenya dihapus, file yang sekarang dibuka juga dihapus, tapi dia udah ke save. Karena kalau else
batalkan, nanti dia kembali lagi ke main atau ke text editornya. Nah, cukup sekian saja yang bisa saya jelaskan. Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Emmanuel dari kelompok CTRLC dengan NIM akhir 042. Pertama-tama sini saya akan menjelaskan pemisahan file Dota dan .c. File Dota itu untuk sebagai header file, digunakan untuk deklarasi struct, pendefinisian variabel, dan prototipe fungsi yang akan digunakan di file.c dan file.main. Selanjutnya penggunaan struct. Struct yang saya gunakan di sini ada struct UndoNode. Ini digunakan di fitur undo dan redo. Di dalam struct ini ada pointer headset. Pointer headset ini untuk menyimpan alamat dari salinan isi teks. Ada variabel cx dan cy untuk menyimpan posisi kursor terakhir di mana. Selanjutnya ada pointer pref sebagai pointer penunjuk ke node sebelumnya. Selanjutnya ada pointer next, pointer yang menunjuk ke node setelahnya. Penggunaan link list yang digunakan itu double link list untuk fitur undo dan redo. Setiap user mengetik, program akan menyimpan tersebut di snapshot, yang dimana jika user melakukan fitur undo, dia akan mengembalikan ke node sebelumnya menggunakan pref. Jika user melakukan redo, akan maju satu node menggunakan pointer next. Selanjutnya kita menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di file saya. Pertama ada fungsi save state. Ini digunakan sebagai snapshot. Setiap user mengetik, menghapus, dan menekan enter, program akan menyimpan tersebut di struct UndoNode tadi dan disimpan di satu node per satu karakter. Program juga akan snapshot juga akan menyimpan menyimpan variabel kursor cx dan cy sebelum user menambahkan karakter atau menghapus karakter. Selanjutnya untuk fitur undo. Fitur undo ini digunakan untuk mengembalikan ke kondisi sebelumnya. Saat user melakukan undo, pertama-tama akan dicek apakah undo tersebut apakah sebelumnya kosong atau tidak. Jika kosong, maka dia akan kembali dan tidak melakukan fitur tersebut. Jika ada, dia akan menunjuk ke pointer sebelumnya dan akan mengembalikan teks sebelumnya dengan snapshot sebelumnya, dan akan mengembalikan kursor ke snapshot sebelumnya juga. Dan karena menggunakan double link list, perpindahan node pun juga jauh lebih cepat. Selanjutnya fitur
Ridho yang mengembalikan dari fitur Ando. Pertama, saat user melakukan fitur Ridho akan dicek terlebih dahulu apakah pointer next-nya apakah nol atau tidak. Jika nol, maka dia akan mengembalikan, maka dia tidak akan melakukan fitur Ridho. Jika tidak nol, maka dia akan maju satu node ke node next. Dia akan menggeser ke pointer next, lalu akan mengembalikan teks kembali ke sebelum dilakukan undo, dan akan mengembalikan kursor juga ke sebelum undo dilakukan. Selanjutnya untuk fitur copy, di sini saya menggunakan API clipboard atau clipboard global, di mana menggunakan library Windows. Program akan saat user melakukan copy, dia akan mengopi satu baris dari kursor, satu baris dari ke di mana user kursornya berada. Clipboard ini saat user mengcopy, dia akan menyimpan di clipboard global. Yang dimana nanti user bisa mempaste hasil copy tersebut ke text editor lain. Begitupun juga paste, user bisa mempaste hasil kopian dari text editor lain menggunakan get clipboard. Selanjutnya untuk fitur new file, saat user membuat file baru, seluruh isi list-nya akan jadi free dan akan dihapus, dan riwayat undo Ridho pun juga akan dibersihkan dan akan membuat node baru yang kosong seperti node awalan, dan akan mengembalikan kursor ke posisi awal. Sekian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzan Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur yang telah saya buat. Tapi sebelum itu mungkin mohon maaf bila waktu penjelasannya sangat kurang. Jadi di sini pertama ada fauzan.h. Di sini tuh file ini tuh berisikan tentang pendeklarasian. Jadi semuanya dideklarasikan di sini. Nah, di sini tuh ada struct untuk si data, dan ada pref, dan ada next. Kemudian di sini ada find, ada fitur, ada function find dan replace text. Kemudian masuk ke fauzan.c. Nah, di sini tuh yang pertama ada find text, ada fitur find. Jadi di sini tuh logikanya itu yaitu pertama user itu akan memasukkan kata yang ingin dicari, dan kemudian akan dimasukkan ke dalam variable keyword. Nah, kemudian akan dicari satu per satu keyword yang ada gitu. Jadi akan dicari satu per satu. Itu untuk find. Kemudian ada replace. Nah, kalau replace sendiri itu kurang lebih sama dengan find,
hanya bedanya itu di buffer setelah ditemukan kata yang dicari, dia akan menyimpan alamatnya dan akan mengkopinya ke buffer. Kemudian dari buffer akan menyambungannya dengan kata yang ingin diganti gitu, atau digantikan dengan kata yang ingin diganti. Lalu dia akan menyalain kembali ke dalam terminal. Mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk replace. Jadi nah di sini tuh kan ada di replace tuh ada old word dan ada new word. Jadi kata lama yang ingin digantinya akan masuk ke dalam sini dan kata barunya akan masuk ke dalam sini. Kemudian dia akan masuk ke dalam buffer untuk disimpan terlebih dahulu. Seperti itu sih kurang lebih. Kemudian akan lanjut ke demonstrasi. Nah, di sini pertama ada fitur ada di command prompt, ada di comment, yaitu itu untuk edit. Jadi kalau kita masuk ke mode comment nih, mencet ESC, kemudian kita nggak bakal bisa ngetik, tapi kita harus masuk ke mode edit dulu. Jadi tekan I. Nah, gitu. Nih, nah, masuk ke mode comment lagi. Nah, kalau kita mau open file nih, cuman filenya belum ada. Nah, coba kita ketik file open. Nah, file tidak ditemukan. Nah, di sini mungkin saya punya contoh yaitu text.txt. Coba. Nah, dia akan langsung membukanya. Nah, kemudian kita coba untuk save as file disimpan .txt. Oke. Kemudian kita coba lagi fitur save as. Nama filenya ayam. Coba kalau 2. Nah, di sini ada file ayam. Nah, isinya pun sama. Kemudian kita mencoba close. Nah, di sini akan ada 3 pilihan, yaitu tutup tanpa simpan, simpan dulu lalu tutup, kemudian yang terakhir ada batalkan. Coba kita batalkan saja. Oh, langsung kembali ke text editor. Kemudian ada fitur find, kita pencet F. Nah, masukkan kata yang dicari. Mungkin nasi. Nah, kata nasi tidak ditemukan. Ini kalau tidak ditemukan, kalau tidak ada kata. Nah, coba kalau kita cari ikan. Di baris kedua aku makan ikan. Nah, seperti itu fitur find. Kemudian ada replace. Kata yang ingin digantinya ikan dengan ayam. Oke. Dan menjadi ayam-ayam. Tadi kan aku makan ikan. Nah, menjadi aku makan ayam. Oke. Kemudian kita mau kembalikan lagi nih. Nah, di sini ada fitur undo. Langsung saja kita tekan U dan akan kembali ke semula. Kemudian ada redo untuk mengalihkan ke sebelumnya. Nah, jadi setelah di undo terus di redo lagi. Jadi ini sudah. Kemudian ada N. Nah, kalau N itu untuk menghapus atau membuat file baru. Di sini kan ada file ayam. Kita sudah masuk ke dalam file ayam, tinggal di save. Nah, kita mau bikin yang baru, kita tekan N. Nah, ini akan kembali ke 0. Nah, kita mau copy baris ke, nah di sini ada copy. Nah, kita tuh mau contoh, misalnya mau baris kedua. Nah, kita B, terus I lagi, turunin. Nah, kita edit lagi ke P. Nah, langsung bisa lagi. Jadi bisa terus menerus. Nah, sebelumnya saja. Nah, habis itu di fitur terakhir ada quit, yaitu keluar. Nah, kita kan belum di save nih. Misalnya kita batalkan. Nah, ini kan kita lihat belum di save. Nah, kita mau langsung keluar aja, nggak usah di save. Nah, langsung aja ketik 1, langsung keluar. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.